Bekasi Kota membekuk 5 pencopet bermodus pura-pura muntah di dalam angkutan umum. Petugas yang mendapatkan laporan dari salah satu korban menangkap pelaku yang sedang beraksi di wilayah Bantar Gebang, Kota Bekasi. 5 pelaku mengaku berasal dari Lampung. Setiap melakukan aksi, 4 pelaku masuk ke dalam angkot dan berbagi tugas. Salah satu pelaku berpura-pura muntah di dalam angkot dan membuat penumpang lain bergeser tempat duduk. Saat korban bergeser dan lengah, pelaku lain beraksi untuk mencopet. Sasaran para pelaku yaitu ibu rumah tangga serta mahasiswi. Setelah melakukan aksi, pelaku langsung kabur dan naik mobil dan salah satu pelaku lainnya. Polisi terpaksa menembak salah satu pelaku karena melawan saat hendak ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan serta sebuah mobil yang digunakan pelaku untuk menjalankan aksinya. 5 pelaku meringkuk di sel tahanan Mapolresta Bekasi Kota dan diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. 70 pelaku perjudian 50 kasus diamankan petugas Polres Kediri, Jawa Timur dalam kurun waktu 1 bulan. Ironisnya di antara pelaku ada 3 ibu rumah tangga. Petugas Polres Kediri bersama seluruh jajaran Polsek berhasil menangkap 70 tersangka kasus perjudian dalam 50 kasus yang terjadi 1 bulan terakhir. 3 pelaku diantaranya adalah ibu rumah tangga. 30 tersangka terlibat perjudian togel, sementara pelaku lainnya terjerat berbagai kasus perjudian, diantaranya judi QQ, dadu, dan domino. Polisi juga menyita barang bukti peralatan judi dan uang tunai senilai Rp5.500.000. Menurut Kapolres Kediri Ahmad Yusef Gunawan, pihaknya sudah seringkali mengimbau masyarakat untuk menekan kasus perjudian, namun ternyata kasus perjudian masih terus terjadi. Pencegahan dan jalan preventif kita sampaikan setiap kesempatan, baik oleh Babin Kamtibmas khususnya maupun oleh para Kapolsek pada saat kesempatan Jumat Keliling ataupun menjalankan pesan Kamtibmas dalam pelaksanaan PAM giat masyarakat. Upaya-upaya sudah dilaksanakan, namun masih ditemukan maka dilakukan penindakan. Seluruh kasus perjudian ini tengah dalam proses hukum. Para pelaku terancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman, Metro TV. Jakarta, polisi menangkap 2 ibu rumah tangga yang tengah mengonsumsi sabu. Kedua perempuan berinisial AM dan RY ini tertangkap tangan di tempat terpisah saat mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu yang mereka konsumsi itu diperoleh dengan cara membeli melalui seorang perantara. Setelah menyampaikan order dan pembayaran melalui transfer bank, barulah mereka mendapatkan benda yang dimaksud. Ini barang bukti itu dapat dari mana? Saya ada barang, Pak. Maksudnya Anda menggunakan itu dari mana? Tapi di rumah saya nggak ditemukan, Pak. Iya, saya tanyakan Anda menggunakan dan dapatkan dari mana? Saya dulu makanya, Pak. Meski di depan polisi, kedua wanita ini selalu mengelak, polisi memiliki argumen yang kuat jika keduanya menggunakan barang haram tersebut. Setelah itu dilakukan penggeledahan, ditemukan peralatan hisap dan sabu-sabu. Selanjutnya tersangka dibawa ke Polda, dicek urin positif, ya, dan dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Transfer, saya sudah berhenti sita dokumen. Setelah transfer, ambil alamat. Polisi menyita ganja 0,14 gram, sabu-sabu 12,35 gram, lengkap dengan alat hisap, ponsel dan botol serta korek gas sebagai barang bukti. Selama bulan Agustus, Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika, di mana pengguna narkoba masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Kasus pembunuhan Angelin, Margaret Megawe, dan Agus Tai akan segera menjalani persidangan. Angelin adalah anak perempuan berusia 8 tahun yang ditemukan tewas 2 bulan lalu di Sanur, Bali. 3 bulan setelah tragedi pembunuhan Angelin, anak 8 tahun di Denpasar, Bali, tersangka pembunuhan yang juga ibu angkat Angelin, Margaret Megawe, diperiksa oleh Jaksa Peneliti Kejari Denpasar kemarin.
Pelimpahan tahap 2 disertai barang bukti ini dilakukan pasca Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Denpasar dan Kejaksaan Tinggi Bali menyatakan berkas tersangka lengkap. Kuasa hukum Margaret menyambut baik pemeriksaan ini agar kasus pembunuhan Angelin bisa segera terkuak. Dengan tahap 2 ini kita bisa mengakses BAP tersangka, kita bisa mengakses BAP saksi, kita bisa mengakses semua bukti surat yang selama ini hanya dari isu. Apakah yang beredar di luar itu sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam berkas perkara? Dalam pemeriksaan, salah satu putri Margaret, Christine Megawe, turut hadir. Namun Christine tidak diperbolehkan menemui sang ibu. Selain Margaret, tersangka pembunuhan lainnya Agustai Handamai juga turut diperiksa Kejari Denpasar. Kuasa hukum Agustai mengatakan klaimnya bersikukuh tidak membunuh Angelin. Kami sesuai dengan keterangan juga tadi ditanyakan oleh dari tim jaksa, kenapa Anda berbelit-belit di keterangan awal, kan begitu. Disampaikan juga bahwa dia berbelit-belit di keterangan awal itu karena ada ancaman. Ancaman dari siapa? Masa takut sama perempuan? Ancaman dari orang-orangnya Nyonya MM, dan dia merasa sendiri di Bali. Menurut Kasipidum Kejaksaan Negeri Denpasar Ketut Maha Agung, seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi oleh pihak kepolisian sehingga dinyatakan lengkap. 4 jaksa peneliti memiliki waktu paling lama 20 hari dan secepatnya melimpahkan kasus ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan. Sudah semua sesuai petunjuk. Jadi lengkap ya Pak ya? Lengkap. Sudah 21 berarti kan lengkap. Berarti nanti di persidangan semuanya segera kita limpah ya. Setelah pemeriksaan, kedua tersangka langsung dibawa petugas ke Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Badung, Bali untuk ditahan selama 20 hari. Sebelumnya, tim penyidik di Treskrim Umum Polda Bali menjerat Margaret Megawe dengan pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan berat mengakibatkan kematian serta pasal penelantaran dan kekerasan anak. Jenazah Angelin ditemukan tewas di pekarangan rumahnya di Sanur, Bali 10 Juni lalu. 1 bulan sebelumnya, keluarga angkat Angelin melaporkan korban hilang saat bermain di pekarangan rumah. Dari Bali, Saifullah, Metro TV. Sebuah rumah tersangka pemilik senjata api. Polisi menangkap pemilik senjata api serta menyita 1 pucuk pistol yang diduga dipakai untuk tindak kejahatan. Sementara di Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, TNI menyita puluhan senjata api buatan Jerman dan Amerika dari tangan warga eks Timur Timur. Tim khusus anti bandit Polres Lampung Tengah menggerebek sebuah rumah di Terusan Muyuni, Lampung Tengah yang diketahui menyimpan senjata api jenis pistol. Dalam penggerebekan ini ditangkap tersangka pemilik senjata api yang saat penggerebekan berlangsung sedang tidur siang di rumahnya. Senjata api milik tersangka ini diduga dipakai untuk menembak karyawan pabrik gula Gunung Madu hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan jenis pistol dan sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Ayam yang hasil dari penjualan, kemudian 10 senpi disertai dengan 4 selongsong kaliber 9 mm. Apakah ada pelaku lain Bang untuk kasus ini? Untuk pelaku lain sedang kita kembangkan dan dalam waktu dekat sedang kita upayakan untuk kembali dan ditangkap kami. Polisi menyebutkan pistol milik tersangka JM ini pernah dipinjamkan kepada 2 orang tersangka untuk dipakai membegal hingga korban meninggal dunia dengan luka tembak di dada. Sementara itu, puluhan pucuk senjata api dan amunisi disita tentara penjaga perbatasan dari tangan warga eks Timur Timur di beberapa lokasi di Timur Tengah Utara NTT. Kuat dugaan puluhan pucuk senjata api yang disimpan warga ini merupakan senjata api yang digunakan warga saat Perang Timur Timur sebelum jajak pendapat pada tahun 1999 silam. Bahkan semua senjata hasil sitaan itu masih aktif dan kondisinya baik. Sebanyak 45 pucuk senjata buatan Amerika jenis Springfield, berikut 9 pucuk pistol, serta 1 pucuk senjata api andalan Perang Dunia Pertama jenis Mauser buatan Jerman disita. Senjata Mauser ini adalah senjata andalan dari Jerman. Kaliber senjatanya 7,92 cukup besar sehingga dan ini memang sangat-sangat mematikan.
Puluhan pucuk senjata api ini akan diregistrasi untuk diserahkan ke markas Korem 161 Wirasakti Kupang. Selain menyita senjata api, TNI juga menyita ratusan liter BBM jenis premium, solar, dan minyak tanah, serta 4 karung pupuk bersubsidi yang sudah siap diselundupkan melalui jalan tikus. Dari Lampung Tengah dan Kabupaten Timur Tengah Utara, Tim Liputan Metro TV. Aparat Polsek Panakukang dan Polsek Makassar di kalangan artis yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur terus bergulir. Polisi terus memburu mucikari yang menjual artis berinisial AS sebagai pekerja seks komersial. Petugas Reskrim Polrestabes Surabaya memusatkan penyelidikan dan memburu mucikari berinisial BS yang menjual artis berinisial AS sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Polisi masih terus meminta keterangan artis AS yang berstatus sebagai saksi korban dalam kasus prostitusi ini untuk membongkar lebih luas kasus prostitusi yang melibatkan artis. Di awal ada saksi, kita hanya satu grup pemegang minta keterangan, kemudian yang bersangkutan sampai saat ini masih berkomunikasi dengan penyidik, ya, karena kita masih perlu untuk mengungkap kasus ini. Kita berharap mudah-mudahan setelah selesainya dibulap kasus ini tidak terbulap lagi, kita memudahkan kita untuk mendapatkan pelakunya. Ya, pelaku dalam hal ini adalah mucikari. Sebelumnya, anggota Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek dan mengamankan AS di sebuah hotel di kawasan Surabaya Selatan seusai melayani pria hidung belang 1 pekan lalu. AS mengaku mendapatkan uang Rp8.500.000 untuk sekali melayani pria hidung belang. AS kemudian mentransfer uang Rp1.500.000 ke rekening mucikari BS. Selain prostitusi yang melibatkan artis, saat itu polisi juga mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan 4 orang sales promotion girl atau SPG dengan mucikari berinisial YY yang juga masih buron. Dari Surabaya, Valentinus Hartayan, Metro TV.